Sekarang kita akan ngebahas di materi al-kalam. Ya, materi al-kalam. Apa nih al-kalam artinya? Al-kalam ini artian kasarnya adalah pembicaraan. Ya, pembicaraan. Nah, gunanya apa nih? Kita ngebahas al-kalam ini. Gunanya apa? Iya, namanya juga pembicaraan ya. Di bahasa Arab itu, ya, ini kita nggak bisa sembarang mengucapkan sesuatu. Ya, makanya kita butuh mempelajari al-kalam. Jadi tujuan kita mempelajari materi al-kalam ini supaya ketika kita ngomong dengan bahasa Arab kita bisa berbicara dengan benar. Ya, ingat kata kunci di sini. Ketika kita berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Berbicara dengan bahasa Arab supaya bicaranya apa? Supaya pembicaraan kita tuh benar. Ya, jadi nggak ada salah-salahnya. Ya, kata kuncinya apa tadi? Bicara. Oke. Artinya apa? Kalau kita ngomongin bicara nih artinya apa? Artinya al-kalam ini nggak ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan tulisan. Oke? Ini nggak ada sangkut pautnya dengan tulisan nih. Ya. Nanti kalau mau memahami tentang kemampuan menulis atau membaca, ini namanya ilmu literasi. Ya, ilmu literasi beda lagi nih, beda pembahasan dan ini nggak ada hubungannya dengan tulisan ya. Al-kalam ini, materi al-kalam ini nggak ada sangkut pautnya dengan tulisan. Ya, kita akan terkait dengan pembicaraan. Oke, al-kalam ya, secara pengertian ya, secara ta'rif ya, al-kalam ini artinya adalah al-lafzu al-murakkab al-mufid ya, bil wad'i. Oke, coba teman-teman lihat semuanya di sini ya. Al-kalam adalah al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Apa nih artinya? Lafaz ya, al-lafzu al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memiliki makna, bil wad'i dengan bahasa Arab. Ya. Ada berapa elemen nih? Ya. 1 2 3 4. Ya, ada 4 elemen. Jadi kalau kita mau berbicara dengan bahasa Arab yang benar, ya, yang bagus, yang tepat, ya, maka kita harus mempelajari al-kalam, ya. Maka kalau bahasa Arab kita ketika berbicara itu udah benar, udah nggak ada salah-salahnya, lawan bicara kita itu ngerti, maka pembicaraan kita ini sudah bisa disebut sebagai al-kalam, ya, sudah masuk ke dalam spesifikasinya al-kalam. Ya, ingat, jadi kalau mau bisa bahasa Arab, lihat nih 4 elemen ini. Kalau mau ngomong bahasa Arab dengan bagus, lihat 4 elemen ini. Ya, pertama harus dalam bentuk lafaz. Kedua harus tersusun. Elemen ketiga harus mempunyai makna. Yang keempat harus dengan bahasa Arab, gitu ya. Oke, kita sekarang akan membahas satu persatu. Ya, kita akan kuliti ini. Ya, kita akan bahas secara detail, lebih dalam lagi tentang elemen-elemen ini. Oke, kita akan bahas nomor 1 nih. Elemen nomor 1 yaitu al-lafzu. Al-lafzu itu adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf, ya, atau bahasa Indonesianya al-lafzu itu adalah ucapan, ya. Namanya juga ucapan atau perkataan. Dia artinya apa? Dia harus keluar dari mulut kita nih. Ya, dia harus keluar dari lisan kita. Jadi bukan ditulis. Ingat ya, nggak ada hubungannya dengan tulisan. Oke. Nah, contoh al-lafzu gimana misalnya? Ya, misalnya gimana nih? Misalnya ini kita nih. Ya, ini contohnya nih ya. Ini kita, ya, kita lagi ngomong nih sama orang di depan kita. Ya, siapapun dia, bisa jadi teman kita juga. Ya, kita lagi ngomong dengan orang di depan kita. Apa ngomongnya? Misalnya kita ngomong nih, hadza kitabun. Gitu ya. Hadza kitabun. Nah, coba lihat di sini ya. Hadza kitabun. Kita lagi ngomong nih, ngomong ke dia nih. Ya, ke audiens kita atau ke lawan bicara kita. Hadza kitabun. Maka lihat di sini. Maka hadza kitabun ini masuknya dia ini kalam atau bukan kalam? Nah, dia kalam bukan? Iya, jawabannya dia kalam. Kenapa? Lihat elemen nomor 1 ada nggak? Oh, ada. Al-lafzu. Ya, dia diucapkan, bukan ditulis. Kemudian nomor 2 al-murakkab, tersusun. Tersusun artinya lebih dari 1 kata ya. Namanya juga tersusun. Kalau 1 kata gimana cara nyusunnya? Gitu. Ya, dia ada hadza, ada juga kitabun. Coba lihat di sini. Ada hadza, ada juga kitabun. Oh, berarti betul dia murakkab nih. Dia tersusun. Oke. Sekarang nomor 3 al-mufid. Dia memiliki makna nggak? Ngerti nggak lawan bicaranya? Kalau dia diajak ngomong kayak gitu? Oh, ngerti. Oke. Sekarang nomor 4
bil wad'i, dengan bahasa Arab. Iya, dia dengan bahasa Arab. Oke, berarti hadza kitabun adalah al-kalam, gitu ya. Tapi kalau ternyata kita tulis nih, hadza kitabun, kita tulis nih, ya, di dalam sebuah kertas, hadza kitabun, maka tulisan di sebuah kertas ini masuknya al-kalam bukan? Bukan, ya, karena ditulis, bukan diucapkan, ya. Yang ditulis, yang terkait literasi, maka nggak ada hubungannya sama dengan al-kalam, gitu ya. Ini elemen nomor 1. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke elemen nomor 2. Kita scroll ke bawah. Oke, elemen nomor 2. Ya, elemen nomor 2 yaitu apa? Al-murakkab. Ya. Apa nih al-murakkab? Ya, tersusun ya. Bahasa Indonesianya tersusun. Yang tersusun. Nah, artinya ya, kita udah tahu ya, namanya juga tersusun, artinya dia harus lebih dari satu kata. Oke, dia harus lebih dari satu kata. Kalau satu kata, ya nggak bisa dong. Iya, karena dia nggak bakal tersusun, gitu ya. Contoh apa misalnya? Yang tadi kita bilang, misalnya hadza kitabun, ya. Ya, hadza kitabun, hadza kitabun. Lihat, dia tersusun dari berapa nih? Dia tersusun dari 2 kata, hadza dan kitabun, gitu. Maka dia disebut sebagai al-kalam, ya, al-kalam, gitu. Tapi kalau misalnya gini nih, ya, bahasa Arab ini kan luas ya. Tapi kalau kita misalnya gini, kita ngomong kum, ya, kum, apa nih artinya kum? Berdirilah. Ini fi'il amr ya, kata kerja. Berdirilah, kum, gitu. Kum, berdirilah. Ya, berdirilah. Ini kalam bukan? Ini lafadz, iya betul lafadz. Kemudian ini bermakna nggak? Iya, ini bermakna mufid. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Yang terakhir pertanyaannya, dia murakkab nggak? Dia tersusun nggak? Ini kan satu kata doang ya. Ini satu kata doang. Tapi apakah dia kalam? Nah, kalau fi'il amr kayak gini, ya, ternyata dia juga masuk ke dalam jenis kalam. Iya, ini adalah kalam, al-kalam. Kenapa? Karena sejatinya kum ini ada domir mustatir. Untuk teman-teman yang belum tahu domir mustatir, jadi gini, kum ini artinya berdirilah. Nah, pertanyaannya coba di sini, yang disuruh berdiri siapa? Ya, kita ngomong sama lawan bicara kita, berdiri, gitu. Yang disuruh berdiri siapa? Lawan bicara kita kan. Artinya apa? Kamu, gitu ya. Misalnya berdiri kamu. Tapi kamunya ini dalam kurung. Ya, nggak disebutin kamunya, tersembunyi. Nah, di bahasa Arab juga gitu. Kalau kita ngomong kum, misalnya ya, bahasa Arab ya, fi'il amr, kata perintah, kum, berdirilah. Yang dimaksud, yang disuruh berdiri ini sebenarnya kamu, anta. Ya. Ini nih. Si anta ini, ya, domir mustatir, yang tersembunyi deh, yang nggak disebutin, gitu ya. Dia ini nggak disebutin, nggak perlu disebutin ya, gitu. Jadi dia ini, anta ini, dia posisinya sebagai fa'il nanti, ya. Kenapa fa'il? Karena dia yang bakal berdiri nih. Kita nyuruh orang lawan bicara kita untuk berdiri, ya. Berdiri, berdirilah, berdiri. Akhirnya dia berdiri. Siapa yang berdiri? Yang kita suruh. Siapa itu? Ya, teman kita, yaitu kamu. Berdiri, kamu maksudnya. Jadi dia itu sebagai pelaku ya, dia sebagai orang yang bakal berdiri. Nah, kalau kayak gini, lihat coba susunannya ya. Lihat susunannya. Dia ini sebenarnya sejatinya nggak cuma satu kata loh. Ya, dia ada kum dan juga ada anta. Cuman antanya ini tersembunyi. Oke, ini aja deh. Ini kalau teman-teman yang belum paham, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi gitu. Jadi bahasa Arab ini luas banget gitu ya. Ini terkait dengan al-kalam. Ini 2 elemen pertama. Nanti kita akan belajari dengan elemen selanjutnya. Bit taufiq.